Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwafillah, para duat juru dakwah yang insyaallah diberkahi Allah. Ikhwatul iman, cahaya hati yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah. Fajar ini diperkenankan oleh Allah untuk menikmati hidangan dakwah. Dan ini bagian dari abwabul hidayah, pintu-pintu hidayah Allah buat kita semua, buat ikhwatal iman cahaya hati. Allahu Akbar. Dan fajar ini kita akan membahas muqawatul arifin, maqamatul arifin. Subhanallah. Bersama dai muda Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur. Pada beliau, silakan. Ikhwatul iman, maqamatul arifin dalam bahasa kita menjadi stasiun kedudukan orang-orang yang arif. Yang menarik dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah ketawaduan beliau. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ditanya, man anta? Ana kalimullah. Karena beliau telah diperkenankan berdialog dengan Allah. Kemudian ketika Nabi yang lain ditanya, kemudian masing-masing menjawab tentang bagaimana keadaan dirinya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, man anta? Ana khalilullah. Aku adalah kekasih Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, man anta? Siapa engkau? Dia jawab, ana Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Sebuah kalimat yang luar biasa bahwa beliau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas manusia sebagai makhluk Allah adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pengabdian totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian pengabdian kepada Allah? Ada ulama yang membagi kepada 4 supaya dapat dipahami dengan mudah. Serupakan yang pertama ada kelompoknya para budak. Budak ini tidak menguasai dirinya, dia dikuasai oleh tuannya. Maka tatkala seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti budak, artinya dia penuh dengan keterpaksaan. Bahkan dia juga tidak punya dirinya. Jadi sebagai dengan selalu terpaksa yang ujungnya akhirnya tidak mendapatkan kenikmatan. Bukankah banyak orang yang beribadah tapi dia tidak menikmati apa yang dia lakukan karena keterpaksaan. Ya, salat tadi terpaksa. Bahkan stres kalau dengar azan. Nah, ya azan lah aja. Nah. Kemudian yang kedua ada yang namanya pedagang. Pedagang selalu berhitung. Kalau bisa rugi bolehlah sedikit, tapi untung kalau bisa banyak dan besar. Nah, ketika orang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan berhitung keuntungan, maka seperti dia berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hanya memperhitungkan keuntungannya. Biasanya yang begitu banyak berkeluh kesah. Mengapa aku sudah begini, sudah melakukan ini, itu dan lain sebagainya, tapi kok ada yang belum didapatkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya robot. Robot itu tidak punya diri. Bahkan dia hidup karena ada satu sistem yang dimasukkan ke dalam dirinya. Maka dia berlaku bukan dirinya. Dia bergerak tidak paham dengan gerakannya. Dia bicara tidak paham dengan pembicaraannya. Maka robot adalah sesuatu yang dianggap menjadi sesuatu yang hina atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir ada namanya arif. Orang yang arif, sadar diri, orang yang tahu diri,
orang yang menjalani kehidupan bahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu betul mengapa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia jalani, dia hayati, dan apa yang dia hayati berbekas kepada dirinya. Maka dalam ibadahnya dia merasakan kekhusyuan, dalam ibadahnya dia merasakan kenikmatan. Nah, Ibnu Sina membagi tahapan-tahapan itu bagaimana supaya kita bukan golongan robot, bukan golongan yang hanya bicara untung rugi, bukan hanya kita beribadah terpaksa, tapi penuh dengan kenikmatan dan kesadaran. Berarti termasuk robot itu ritual rutinitas ya? Ritual rutinitas. Hanya menjadikan kebiasaan, kewajiban, ya terpaksa. Kebanyakan yang beribadah yang pun bilang yang kedua tadi, yang main hitung-hitungan. Ya. Kebanyakan di antara. Kalau ngaji pun nanyanya apa nih untungnya nih? Pahalanya berapa nih? Berapa juz? Termasuk yang berzikir. Jadi dia berzikir membaca kalimat tertentu ribuan kali misalnya karena harapan kepala badannya supaya ada target apa yang dia dapatkan. Termasuk zikir yang tidak dibenarkan karena tidak mengikuti syariat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Berdoa dengan nama Allah yang mulia dan jauhi orang yang menyebut asma Allah juga. Dia berzikir, dia bersalawat, tapi tujuannya bukan karena Allah. Kedikdayaan, Bisa terbang, kebal, ingin dapatkan jodoh lagi dan sebagainya. Nah, Ustaz, untuk yang pedagang itu mungkin ada baiknya disampaikan dalam rangka kepada pemula, orang-orang yang baru giat beribadah. Seperti dalam Qada'ilul Amal itu kebanyakan untung ruginya seperti pedagang disampaikan di dalam kitab Qada'ilul Amal, jadi sholat sendiri dan pahalanya. Jadi agar lebih memberikan sugesti sama orang untuk awal-awalnya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin bisa dilihat dari tahapan. Boleh jadi awalnya kita terpaksa, lama-lama dia akan suka. Kalau sudah suka, orang merasa bangga untuk melakukan itu. Ini ada cerita nih. Jadi pondok pesantren putri ini baru lulus sama ayahnya yang ulama ini dinikahkan sama seorang ustadz yang jauh usianya. Dia baru lulus pesantren 17 tahun. Ustadz yang menikahinya duda yang ditinggal wafat oleh istrinya. Usianya 42 tahun. Ya seusia kita lah ya. Belum ada nih ya. Belum nyampe, berarti masih muda semua. Ikhwatal iman saya hati ini ustaz-ustaz muda semua. Belum ada yang 42 ya. Itu terpaksa. Bahkan begitu nikah nggak kumpul sampai 2 bulan, nggak mau. Tapi selalu didekati oleh suaminya. Mulailah dengan keterpaksaan dan sekarang luar biasa nempelnya. Iya. Subhanallah. Sudah merasakan hikmah 42 tahun. Ya, itu artinya tadi bahwa mungkin boleh orang awalnya karena terpaksa, karena keadaan, karena dia menghadapi masalah, karena ada sesuatu yang dia harapkan tapi belum tercapai, dia ngotot ibadah, terpaksa. Tapi kemudian dia termotivasi oleh keuntungan-keuntungan yang diberikan. Kemudian lagi dia mulai suka, menjadi sesuatu yang terbiasakan. Dia bangga dan ujung-ujungnya cinta. Bahkan ada yang bukan dari terpaksa, dari benci mah. Ya, zikir ini ada yang tertawakan, apaan tuh zikir nangis-nangis. Ini yang sering terjadi kan dari awal-awal zikir itu. Akhirnya karena dia lihat keluarganya ada yang ikut, bahkan ada seorang bapak yang nganterin istrinya zikir, lalu dia main golf. Waktu kita kan dekat tawangan golf itu. Jadi dia nganterin istrinya aja, bahkan dia bilang, maaf titip pesan ya buat Tuhan gitu. Salam ya buat Tuhan. Hebat sekali. Lama-lama ya dia sudah mulai bukan lagi yang ngantar, sudah mulai ingin tahu dia dengerin di mobil. Lama-lama ikut. Teman-teman yang main golf kan, kemana kamu? Zikir. Dia tertawa kan sama teman-temannya. Cobalah zikir dulu lah, baru kita main golf. Subhanallah, hanya sepakat. Teman-temannya sekarang ikut zikir dulu, baru main golf. Akhirnya mereka salat di awal waktu, zuhur biasanya main golf itu jarang salat itu.
asar, main judi biasanya di lapangan, berubah semua. Dan ada yang menggoda yang hebat itu, godaan yang selama ini ada 3, harta, tahta, wanita. Yang keempat kedi. Jadi wanita ya. Ya. Selamat akhirnya, berkah. Berdampak pada kawan-kawannya. Subhanallah. Ya baik sekali. Lanjutkan. Itulah yang akhirnya menjadi mukhlisina lahuddin. Dia menikmati beragamanya karena ada keikhlasan. Ya, terserah mulainya dari mana, tapi pada akhirnya hendaklah menjadi orang-orang yang arif. Dia tahu dan sadar diri. Nah, Ibnu Sina mengajarkan dalam Maqamatul Arifin bagaimana mencapai stasiun Arifin itu. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di stasiun Arifin. Amin. Karena bersama Ustaz Arifin. Doa, nama itu doa, didoakan. Makanya namanya bukan Arif, tapi Arifin. Kalau Arif cuma sendiri, Arifin banyak ustaz, banyak gurunya. Yang kita juga mengajar, tapi juga belajar. Inilah generasi Robbani. Kuno Robbani, bima kuntum tu'allimuna kitab, bima kuntum tadrusun. Nah, yang pertama kata Ibnu Sina, meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita selama ini dari Allah. Yang pertama, hidup ini dari Allah. Kita hidup untuk Allah dan semua pasti kembali kepada Allah. Jadi alangkah naifnya jika kita hidup tapi melupakan Dia yang Maha menghidupkan kita. Akhirnya Allah ingatkan di antaranya dalam surah At-Takatsur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, ngumpulin harta, ngejar jabatan, koleksi keluarga dan lain sebagainya telah melalaikan kita. Kemudian banyak waktu yang sia-sia, banyak kesempatan yang terlewatkan. Nah, kata Ibnu Sina, untuk mencapai arifin, mulailah meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah. Inilah salah satu makna hijrah. Berhijrah dari yang tidak manfaat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari hal yang melalaikan, dari hal yang membuat tidak menghasilkan sesuatu yang positif, dia mulai ubah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, nilai itulah yang biasa. Dan memang menurut Imam Syafi'i, salah satu daripada kiat kita untuk mendapatkan kemuliaan, sebagaimana Ustaz Sukur bilang tadi, harus mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baik. Badirul fursata wahdar fautaha fabulughul ijri ilail qura. Badirul fursata, segeralah mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik. Wahdar fautaha, takutlah kalian dengan kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Fabulughul ijri ilail qura. Sungguh orang yang mendapatkan kemuliaan itu adalah orang yang menggunakan kesempatan dengan sebaik-baik. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah katakan 2 hal yang sering dilupakan oleh orang: kesempatan dan kesehatan. Mumpung sehat, mumpung sempat, nah tinggalkan hal-hal yang melalaikan dari Allah. Yang kedua, kata Ibnu Sina, dengan menekan nafsu ammarah, membangkitkan nafsul mutmainnah. Kita ini akan lemah, kita ini akan terus tidak berdaya tatkala kita ini mengikuti hawa nafsu kita. Kelihatannya dia gagah, kelihatannya dia perfect, kelihatannya dia menjadi orang yang luar biasa, padahal ya hati tidak bisa dibohongi, hati tidak bisa dipungkiri. Hanya orang-orang yang menekan nafsu amarahnya, membangkitkan nafsul mutmainnah, insya Allah dia orang-orang yang menikmati hidupnya. Nah, kata Ibnu Sina, di antara jalannya adalah satu, mulailah sering-sering datang ke tempat mengakses cahaya Allah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke majlis ilmu, ke majlis zikir, duduk bersama orang-orang soleh, silaturahim, merenung, tafakur, tadabbur. Dan dia mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain walaupun yang tidak seusia dengannya. Kemudian yang kedua, mulai menjadikan ibadahnya didasari oleh kenikmatan, oleh kekhusyukan. Bukan sekedar apalagi menggugurkan kewajiban semata, tapi dia menikmati. Salat yang menjadi kebutuhannya, ritualnya dia jadikan sesuatu yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dengan nada-nada musikal batin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan-keindahan. Kita akan punya rasa senang
melihat sesuatu yang indah, senang mendengar sesuatu yang indah, bahagia merasakan sesuatu yang indah. Maka orang-orang yang digiring untuk mencapai arifin, maka dia berusaha untuk mendapatkan keindahan itu. Akhirnya ketika orang sudah mulai menikmati itu semua, dia datang ke tempat yang mengakses cahaya Allah. Dia ibadah dengan khusyuk, dengan konsisten. Kemudian dia menikmati keindahan-keindahan. Maka insya Allah nafsu amarahnya semakin tertekan. Yang muncul adalah nafsul mutmainnah. Karena memang nafsu itu taubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau seandainya dalam pepatah Arab itu dikatakan an-nafsu katifil wa in tuhmil kusaba ala hubbi radha wa in tafiqu yantafi. Nafsu itu taubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun jadi sapi, maka ia akan terus menyusu. Begitupun ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka nafsu itu akan terus menghantarkan kita kepada nilai-nilai kezaliman, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai yang tidak pernah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu kita juga harus kita pakai gitu ya. Iya. Makanya beruntung orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemudian mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat tinggal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau sulit untuk menyimpulkan dakwah akhi fillah Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur ini, karena betapa terbatasnya waktu, tapi betapa besar hikmah, dan setiap kalimat yang keluar adalah hikmah. Dan tentu ini buah dari hamba Allah yang menuju arifin. Dan selalu kita berdoa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin fi sabilik, warzuqna al-ikhlas fi qulubina, fi aqwalina, fi afkarina, fi a'malina, wa tahhir qulubana minat takabbur, minal hasad, minan nifaq, minar riya, minas sum'ah, minal ujub, wa min kulli da'il qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang Kau ridhai. Berilah rezeki yang paling agung, sifat ikhlas di hati kami, pikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami. Bersihkan diri kami dari sifat sombong, hasud, munafik, riya, sum'ah, ujub, bangga diri, dan segala penyakit hati. Allahu Akbar. Jadi ikhwatul iman, subhanallah, yang namanya pahala surga itu hanyalah stimulan, bukan tujuan. Tujuannya ridha Allah. Semoga semua kita terus berada dalam keridhaan Allah. Terima kasih akhi billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan